Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Sendi. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema korupsi. Berikut daftar anggota yang bisa kita lihat dalam video berikut. Pengertian korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2011. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. UU Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi adalah setiap orang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Hariatmoko korupsi adalah upaya untuk menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Huntington tahun 1968. Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditunjukkan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi. Jenis yang pertama yaitu terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Dijelaskan bahwa jenis korupsi ini sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara karena penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang dimiliki. Dasarnya terdapat dalam pasal 2 dan 3. Hukuman pidana yang diterima yakni pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Jenis yang kedua ada suap menyuap. Dapat diklasifikasikan ke dalam jenis ini apabila seseorang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, menghasut hakim, menghasut advokat, seperti memberi hadiah atau janji karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dikategorikan sebagai kasus korupsi suap. Dasarnya terdapat dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf C, dan pasal 12 huruf D. Kemudian ada pasal 13. Hukuman pidana yang diterima bermacam-macam, tergantung seberapa berat kasus suapnya, mulai dari paling singkat yaitu 1 tahun hingga paling lama 20 tahun penjara. Jenis korupsi yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Dapat diklasifikasikan ke dalam jenis ini apabila seseorang pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, memalsukan buku-buku untuk pemeriksaan administrasi, menghancurkan, menggelapkan, atau menghilangkan barang bukti untuk menutup kebusukan korupsi dirinya ataupun orang lain termasuk dalam kasus korupsi penggelapan dalam jabatan. Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, dan pasal 10 huruf C. Hukuman yang diterima pun beragam, mulai paling singkat yaitu 1 tahun hingga paling lama 20 tahun. 4. Pemerasan. Dapat diklasifikasikan ke dalam jenis ini apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan seseorang untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu demi keuntungan diri sendiri. 5. Perbuatan curang. Kasus ini dapat diklasifikasikan ketika ahli bangunan, pemborong, penjual bahan bangunan dengan sengaja melakukan perbuatan curang, orang yang bertugas mengawasi pembangunan, mengawasi penyerahan barang keperluan TNI,
dan atau kepolisian NRI dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang terdapat membahayakan keamanan orang, barang, maupun negara serta pegawai negeri yang ketika menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai serta merugikan orang lain dan bertentangan dengan perundang-undang termasuk dalam kategori korupsi terkait perbuatan curang. Dasar kasus korupsi terkait perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf A, Pasal 7 Ayat 1 huruf B, Pasal 7 Ayat 1 huruf C, Pasal 7 Ayat 1 huruf D, Pasal 7 Ayat 2, dan Pasal 12 huruf H. Hukuman pidana yang paling singkat yaitu 2 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jenis korupsi ini menjelaskan bahwa pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang dengan sengaja ikut dalam pengadaan atau pemborongan yang ketika dilakukan perbuatan sebagian atau seluruhnya ditugaskan untuk mengawasi. Korupsi ini terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Diatur dalam Pasal 12 huruf I. Hukum pidana kasus ini paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selanjutnya yang ketujuh, korupsi terkait gratifikasi. Jadi jenis korupsi ini menjelaskan bahwa tiap gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap sebagai pemberian suap ketika berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan kewajibannya. Dasar kasus korupsi ini diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya korupsi. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, aspek penyebab korupsi dibagi menjadi 4. Yang pertama, aspek individu pelaku, meliputi 1. Sifat tamak manusia. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. 2. Moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya kurang kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. 3. Penghasilan yang kurang mencukupi. Bila hal ini terjadi, maka seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, sehingga memberi peluang besar untuk melakukan korupsi. 4. Kebutuhan hidup yang mendesak dan sebagainya. Aspek yang kedua yaitu aspek organisasi, disebabkan oleh 1. Kurang adanya sifat keteladanan pemimpin. Bila pemimpin tidak bisa memberikan teladan yang baik di hadapan bawahannya, misal berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif. 3. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Semakin lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi, akan semakin terbuka perbuatan tindak pidana korupsi oleh anggotanya. Aspek yang ketiga yaitu aspek individu dan organisasi berada. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Ketika negara rugi, maka masyarakat juga dirugikan karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang akibat korupsi. Aspek yang keempat yaitu aspek peraturan perundang-undangan. Adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor lainnya meliputi faktor politik, dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai keinginan untuk mempertahankan kekuasaannya. 2. Faktor hukum dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi peraturan perundang-undangan dan lemahnya penegak hukum. 3. Faktor ekonomi dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Mengapa disebut extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Karena dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya laten korupsi dan pencegahannya.
Selanjutnya, dampak dari kejahatan luar biasa ada 3. Yang pertama, demokrasi. Mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara menghancurkan proses formal. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, menimbulkan ketidakefisienan yang tinggi. Yang terakhir, kesejahteraan umum, yaitu korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi terbagi menjadi 2 macam, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Yang pertama, upaya preventif. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai, baik di instansi pemerintah maupun swasta, tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. Mengusahakan perbaikan penghasilan atau gaji bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakkan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya. Menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian, dan kebijakan. Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi, dan peringatan. Sebab, wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Yang terakhir, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan sense of belongingness di kalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik. Upaya represif. Yang pertama, pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Pemerintah pada 2003 dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selanjutnya, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. Selanjutnya, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Selanjutnya, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Selanjutnya, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Selanjutnya, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. 3. Pemberantasan korupsi. Yang pertama, represif. Yang kedua, perbaikan sistem. Yang terakhir, edukasi dan kampanye. Kasus korupsi fenomenal. Yang pertama, kasus korupsi yang menjerat Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang terlibat dalam kasus suap terkait izin ekspor benur atau benih lobster. Yang kedua, kasus korupsi yang menjerat Juliari Batubara selaku Menteri Sosial yang terlibat dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.